Video kali ini akan menjelaskan bagaimana kita mengurutkan data dengan menggunakan algoritma selection sort. Pada video sebelumnya, jika dilihat, kita mengurutkan data dengan menggunakan bubble sort. Saya mau mereview sebentar algoritma bubble sort untuk pengurutan data, karena nanti dari bubble sort itu kita bisa tunjukkan perbedaannya apa dengan algoritma selection sort. Misalkan kita punya data, 10, 6, 7, 1. Oke, kita akan mengurutkan data ini secara ascending, yaitu dari kecil ke besar dengan menggunakan bubble sort. Oke, apa yang dilakukan di bubble sort ini? Yang pertama adalah kita punya iterasi luar, dua iterasi luar dan iterasi dalam. Oke. Iterasi yang pertama, kita tulis lagi datanya 10, 6, 7, 1. Iterasi luar ini bertujuan karena kita akan mengurutkan ascending dari kecil ke besar. Iterasi luar ini bertujuan meletakkan bilangan yang punya nilai terbesar berada di indeks terakhir. Jadi kalau kita punya bilangan terbesar pertama, maka setelah iterasi luar pertama, maka bilangan terbesar itu akan menempati indeks terakhir sebelah sini, oke, atau indeks ketiga. Kemudian iterasi luar yang kedua, yaitu bertujuan untuk menempatkan bilangan maksimal terbesar yang kedua di indeks terakhir yang kedua, yaitu di indeks yang kedua, ya. Agar bisa menempatkan bilangan terbesar ke indeks yang diinginkan, maka kita lakukan iterasi dalam atau inner loop yang berjalan mulai dari indeks awal sampai indeks terakhir. Oke. Sekarang apa yang dilakukan? Kita bandingkan antara 10 dengan 6, karena kita mau mengurutkan ascending, kita cari yang terbesar. Lebih besar mana antara 10 dengan 6? Karena lebih besar 10, maka kita lakukan swapping. Kita tulis di sini 6, 10, 7, 1. Ada proses swapping di situ. Kemudian kita bandingkan lagi, kalau tadi adalah indeks ke-0 dengan 1, sekarang indeks ke-1 dengan indeks kedua. Oke. Karena 10 lebih besar daripada 7, maka dilakukan proses swapping. Ya, proses penukaran data. Itu sekarang datanya menjadi 6, 7, 10, 1. Kemudian kita lakukan iterasi lagi sampai data terakhir. Kita cek 10 dengan 1. Karena 10 lebih besar daripada 1, maka kita lakukan swapping. Oke. So, datanya sekarang setelah iterasi luar yang pertama, data menjadi 6, 7, 1, 10. Indeks terakhir akan diisi dengan data terbesar pertama. Begitu seterusnya. Ini adalah algoritma dari bubble sort. Inti dari algoritma bubble sort, proses yang berbeda antara bubble sort dengan selection sort adalah di sini. Oke, di proses swappingnya. Ketika dilakukan perbandingan dan memenuhi persyaratan, maka dilakukan pertukaran. Ketika dilakukan perbandingan memenuhi persyaratan, maka dilakukan pertukaran, dan begitu seterusnya. Oke, ini adalah yang dilakukan di bubble sort. Sekarang bedanya dengan selection sort seperti apa? Oke.
Di dalam selection sort, sesuai dengan namanya, itu adalah selection. Pemilihan, dipilih. Jadi ketika nanti dilakukan perbandingan dan memenuhi kondisi seleksi, maka tidak perlu dilakukan swapping terlebih dahulu. Iterasi dalam ini tidak perlu adanya swapping. Itu ya. Swapping dilakukan di mana? Setelah iterasi dalam selesai semua baru dilakukan swapping. Itu. Oleh karena itu dinamakan selection. Dipilih terlebih dahulu data yang tepat dari keseluruhan data ini, dipilih data yang tepat yang mana. Setelah dapat data yang tepat, maka baru dilakukan swapping. Beda dengan bubble sort ya. Bubble sort setiap lakukan perbandingan swapping, setiap lakukan perbandingan swapping, setiap lakukan perbandingan swapping. Oke, kita lihat sekarang. Kita coba lakukan pengurutan data dengan menggunakan selection sort. Sama, kita mau mengurutkan data secara ascending. Kemudian algoritma yang kita gunakan adalah selection. Oke, kita tulis lagi datanya. Datanya sama ya. 10, 6, 7, 1. 10, 6, 7, 1. Di mana 10 ini adalah indeks ke-0, sedangkan 1 ini adalah indeks ke-3. Di sini adalah 4 data. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu jalannya algoritma selection sort. Iterasi luar yang pertama. Iterasi luar yang pertama. Ini kita akan mengurutkan secara ascending. So, kita cari data yang paling minimal dari data yang kita punya. Cari yang paling nilainya paling minimal. Kemudian nilai paling minimal ini kita letakkan pada indeks pertama atau indeks ke-0. Itu kalau iterasi pertama. Kemudian kalau iterasi luar yang kedua, maka kita cari data minimal yang kedua, kemudian kita letakkan di indeks kedua. Atau indeks yang indeks 1 gitu ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana kita bisa lakukan pencarian data minimal tersebut. Kita tulis lagi datanya. 10, 6, 7, 1. Oke. Ingat, di dalam iterasi inner iteration atau inner loop-nya, di dalam iterasi dalamnya kita tidak perlu lakukan swapping. Misalkan kita asumsikan terlebih dahulu bahwa data yang paling minimal dari data yang kita punya itu berada di indeks ke-0. Oke, indeks pertama. Misalkan data yang paling minimal adalah indeks pertama yaitu 10. Sekarang yang dilakukan adalah kita bandingkan indeks ke-0 ini dengan indeks berikutnya. Yaitu kita bandingkan dengan indeks 1. Lebih kecil mana? Kita cari data yang paling kecil. Ternyata lebih kecil data yang ke-1, yaitu 6. Oke, kalau gitu tidak perlu kita lakukan swapping, tetapi flagnya yang tadi ini warna merahnya ada di indeks ke-0, sekarang warna merahnya kita ubah ke indeks ke-1. Kita tulis lagi datanya. 10, 6, 7, 1. Flagnya sekarang ada di sebelah sini. Itu ya. Datanya urutannya tetap tidak berubah. Oke, berikutnya. Kita bandingkan dengan indeks berikutnya, yaitu indeks kedua. Karena 6 dan 7 lebih kecil 6, so flagnya tidak berubah. Flagnya tetap ada di sini. Berikutnya. Kita tulis lagi. Kita bandingkan dengan indeks data indeks terakhir. Karena 1 lebih kecil daripada 6, oleh karena itu flagnya sekarang kita ubah berada di sebelah sini. Oke, ini adalah akhir dari iterasi yang pertama. Kemudian
akhir dari iterasi yang pertama, akhir dari inner loop dari iterasi yang pertama, kita lakukan proses swapping. Apa yang di swapping? Ini. Data ke 0 dengan data minimal tadi letaknya ada di mana? Di sebelah sini. Ya. So, proses swappingnya adalah seperti ini. 1, 6, 7, 10. Ini adalah data setelah iterasi luar yang pertama. Oke? Kalau diperhatikan, angka 1 ini, data yang punya nilai 1 ini sudah menempati posisi dia yang benar, yaitu berada di indeks awal, di indeks ke-0, di indeks pertama. Ya, so tidak perlu kita cari-cari lagi indeks ke-0 nanti ditempati oleh data keberapa, tidak perlu karena ini sudah benar. Kita hanya akan mencari sisanya saja. Oke. Next. Data yang iterasi yang kedua, iterasi luar yang kedua, kita tulis lagi 1, 6, 7, 10. Di mana indeks ke-0 sudah tidak perlu kita lakukan perbandingan dengan data yang lain. Oke. Asumsi sekarang flagnya ada di indeks kedua, data kedua atau indeks sama dengan 1. Ini ya. Kemudian iterasi dalam ini atau inner iteration adalah digunakan untuk mencari data paling kecil kedua. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam indeks yang yang terletak pada kolom kedua atau indeks sama dengan 1. Oke. Caranya bagaimana? Kita bandingkan lagi dengan indeks berikutnya. Ternyata 6 dengan 7 lebih kecil 6, so flag tidak berubah. Kita tulis lagi. Kemudian ini kita kasih tanda biar tidak dilakukan perbandingan. Kemudian flag tidak berubah, flag tetap berada di indeks ke-1. Kemudian kita bandingkan dengan data yang terakhir. Apa yang terjadi? Karena 6 lebih kecil dari 10, so flag tetap ada di data dengan indeks sama dengan 1. Oke. Oleh karena itu, setelah iterasi kedua, iterasi luar yang kedua, maka susunan data kita adalah 1, 6, 7, 10. Di mana indeks ke-0 dan indeks ke-1 itu sudah terurut. Ya, sudah memenuhi angka 1 sudah berada di tempat dia sebenarnya, yaitu di indeks ke-0. Angka 6 juga berada di tempat dia sebenarnya kalau data sudah dalam keadaan terurut, yaitu indeks ke-1. Oke. Berikutnya, iterasi ke-3. Kita perhatikan di sini. Data kita tulis lagi, hasil dari iterasi kedua. 1, 6, 7, 10. Karena 1 dan 6 ini sudah dalam keadaan terurut, so kita hanya akan ngecek data 7 dan data 10. Pada iterasi ketiga, pertama kali kita kasih flag di indeks kedua. Kita asumsikan bahwa data minimal terletak pada indeks kedua, yaitu 7. Kemudian kita bandingkan dengan 10. Karena 7 dengan 10 itu lebih kecil 7 nilainya, oleh karena itu flag tetap berada di data 7 ini, tidak berubah. Oke? Karena sudah tidak ada lagi pencarian data terkecil, karena tidak ada data di indeks berikutnya, so pencarian data terkecil selesai. Oleh karena itu kita lakukan proses swapping harusnya kalau terjadi pertukaran data, tapi karena ini flagnya tetap berada di indeks yang sama, oleh karena itu
data setelah iterasi ketiga adalah 1, 6, 7, 10, di mana indeks ke-0 sudah fix, indeks ke-1 juga sudah fix, indeks ke-2 juga sudah fix. Karena data yang tersisa adalah indeks ke-3 dan tidak ada lagi data lain yang tersisa, so iterasi kita berhenti sampai di sini. Ini adalah selection sort. Ya, kita lakukan analisa biar nanti kita bisa buat programnya. Yang pertama adalah jika kita punya 4 buah data, maka jumlah iterasi luar yang kita lakukan adalah 1, 2, dan 3. Ada 3 buah iterasi luar. Outer loop. Oke. Iterasi pertama, iterasi luar yang pertama, itu ada berapa kali iterasi, ada berapa kali perbandingan yang dia harus lakukan. 1, 2, 3. Oke, kita isi. Ada 3 kali iterasi, di mana iterasi ini membandingkan antara indeks ke-0 dengan indeks ke-1, kemudian tergantung nanti lebih kecil mana antara 0 dan 1, tapi perbandingan dilanjutkan lagi dengan indeks kedua, perbandingan dilanjutkan lagi dengan indeks ke-3. Gitu ya. Ini adalah iterasi pertama untuk outer loop. Berikutnya, iterasi yang kedua, di sini kita lihat ada berapa kali iterasi inner loop atau iterasi dalam yang kita lakukan, yaitu berapa kali jumlah perbandingan yang kita lakukan. Ada 2 kali perbandingan. So, iterasi dalam ini terdiri dari 2 kali iterasi. Yang dilakukan apa? Membandingkan mulai dari indeks yang ke-1 dengan siapa? Dengan 2, kemudian dengan 3. Gitu ya. Berikutnya, iterasi yang terakhir. Ada berapa kali iterasi di sana? Ada hanya 1 kali iterasi saja, di mana dia membandingkan indeks yang kedua dengan ketiga saja. Oke, ini adalah formula selection sort untuk iterasi ketika kita punya 4 data.